Halo semuanya, baik di video kali ini saya akan bahas tentang perilaku konsumen di mana untuk memenuhi ujian tengah semester. Namun untuk itu izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sona Sophia, saya dari kelas M2 dengan NIM 21104173944, jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi di Universitas Pancabakti Pontianak. Oke, langsung saja di pertanyaan yang pertama, itu ada A. Apakah Anda aktif menonton video perilaku konsumen di Instagram Bapak dan juga berapa jumlah yang Anda tonton, dan sebutkan dan jelaskan topik atau judul yang Anda tonton di Instagram Bapak. Baik, saya akan menjawab yang pertama, itu ada perilaku konsumen, dan yang kedua itu juga ada faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen, dan ada juga bagaimana suatu konsumen mengambil keputusan tersebut. Bagian B, itu pertanyaannya adalah apakah Anda memberi komentar terhadap video-video perilaku konsumen yang Anda tonton, dan berapa jumlah video perilaku yang Anda tonton atau komen, dan jelaskan isi dari komentar mengenai video-video perilaku konsumen yang Anda tonton. Baik, yang pertama itu adalah perilaku konsumen, di mana perilaku konsumen ini adalah hal yang menunjukkan atau penting juga terhadap perilaku konsumen. Sikap, kepercayaan, dan perilaku konsumen ini mempengaruhi perilaku konsumen. Sikap ini adalah suatu hal yang menunjukkan bahwa tidak atau disukainya konsumen tersebut. Di sini juga sikap menunjukkan ungkapan perasaan terhadap suatu objek. Ada 3 unsur. Yang pertama itu ada kognitif, afektif, dan konatif. Kognitif ini lebih ke pengetahuan, dan juga afektif ini lebih ke emosi dan perasaan. Yang terakhir itu ada konatif, ini lebih ke tindakan. Yang kedua yaitu dari pembicara Prof. Dr. Ir. Ujang Sumarwan. Dalam video tersebut mengilustrasikan bagaimana pemikiran konsumen untuk mengambil keputusan. 3 faktor untuk mengambil keputusan konsumen itu ada strategi pemasaran, perbedaan individu, terus ada juga lingkungan sosial. Setelah itu dapat kita pahami juga konsumen ini dapat membangun indikasi manajerial bagaimana berdasarkan pemutusan konsumen untuk kepentingan strategis maupun kepentingan pendidikan. Dan juga ada yang dibahas tentang mengenai keluarga dan rumah tangga, di mana hal ini keluarga adalah unit kecil, dan juga dalam rumah tangga ada pembagian di mana peranan suami dan istri saling bekerja sama untuk mengambilkan keputusan dalam berumah tangga. Dan selanjutnya ada pembaca dari atau pembicara dari Alek Fahru Riza SEMAC, yaitu membahas tentang customer value, ada risks, ada juga relation, ada juga roles, ada juga risks. Di sini juga dijelaskan bahwa customer value adalah tingkat konsumen, yang dimana adalah konsumen dari membeli sebuah produk atau layanan yang sesuai dengan harga yang telah dibayarkan. Dan juga ada risks, yaitu resiko, yang dimana adalah persepsinya terkait dengan produk yang kita beli dan kita bayar. Itu akan menambah atau membawa risiko yang terhadap kita. Juga ada relation, yaitu adalah yang terkait dengan kepuasan pelanggan. Dan juga ada customer roles, yaitu peranan suatu konsumen dalam sebuah faktor. Dan juga ada buyer, ada decider, ada influencer, ada customer, dan juga di dalam asessual yaitu terdapat ada user, buyer, ada buyer, dan yang kelima itu ada customer rights, yaitu yang terkait dengan hak-hak dari konsumen. Kita lanjut di bagian B, yaitu nomor 1, jelaskan apa hubungan antara motivasi kebutuhan. Hubungan antara motivasi kebutuhan yang dimana semakin kuat seseorang kebutuhan seseorang, maka semakin kuat motivasi bekerjanya. Dan juga ada
Yang ketiga itu yang kedua, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keputusan membeli suatu produk. Keputusan membeli suatu produk itu faktornya ada kebudayaan, faktor sosial, ada juga faktor pribadi, dan ada juga faktor psikologi. Dan yang ketiga itu ada jelaskan apa perbedaan antara konsumen rasional dan konsumen tidak rasional. Yaitu suatu pertimbangan yang dimana dikatakan irasional jika dia membeli barang tetapi dia tidak memikirkan kegunaannya. Sebaliknya kepada yang rasional. Jika rasional, dia memikirkan suatu barang atau membeli barang untuk apa kegunaan yang optimal bagi customernya gitu. Kepada konsumennya. Dan yang keempat itu coba saudara jelaskan proses keputusan pembelian sepatu yang Anda pakai. Baik, di sini saya akan menjelaskan proses keputusan pada saat saya membeli sepatu. Pada saat saya membeli sepatu, saya tentu saja akan melihat kualitasnya, yang dimana bukan karena yang lain, tapi karena kita harus nyaman dulu, dan tentunya kita juga memikirkan apakah sepatu ini bisa dipakai untuk jangka panjang, begitu. Baik, mungkin sekian video dari saya untuk memenuhi ujian tengah semester. Jika ada kata bahasa yang tidak baik atau tidak berkenan, saya minta maaf dan terima kasih.